Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya dan selalu bersemangat untuk belajar. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang siklus hidup dan makhluk hidup. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tema 7 yaitu tentang gaya dan gerak. Untuk itu kalian simak video ini dengan baik-baik ya anak-anak. Nah anak-anak, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama jenis-jenis gaya. Yang kedua tentang macam-macam gaya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, gaya. Nah, apakah kalian tahu apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak. Nah, anak-anak, kita menggunakan gaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, gaya yang dihasilkan kerja otot kita digunakan untuk mendorong meja, mengayuh sepeda, serta menendang bola. Nah, gaya tersebut disebut dengan gaya otot anak-anak. Akan tetapi, sebenarnya tidak hanya otot manusia yang dapat menghasilkan gaya. Nah, ayo kita belajar macam-macam jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Pun jenis-jenis gaya pada berikut ini. Jenis-jenis gaya pada sehari-hari ada gaya otot, yang pertama, yang kedua ada gaya listrik, yang ketiga gaya magnet, yang keempat gaya gravitasi, yang kelima gaya pegas, dan yang keenam gaya gesek. Yuk, marilah kita bahas satu persatu dari keenam gaya ini. Nah, mulai dari yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh, baik itu tubuh manusia maupun tubuh hewan. Nah, adapun contoh dari gaya otot yaitu pada gambar berikut. Ketika kita melakukan permainan tarik tambang, di mana permainan tarik tambang ini memerlukan gaya otot untuk menarik tali tambang. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaya otot beserta contohnya. Nah, kemudian jenis gaya yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik. Gaya listrik dapat diamati dalam kegiatan sederhana. Nah, contohnya yaitu muatan listrik pada penggaris yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan-potongan kertas. Nah, kalian bisa coba di rumah jika kalian memiliki penggaris plastik dan kalian gosokkan pada rambut yang kering. Kemudian kalian dekatkan ke potongan-potongan kertas, maka potong-potongan kertas tersebut akan terangkat. Nah, hal ini dikarenakan adanya muatan listrik pada penggaris, yaitu listrik statis. Nah, anak-anak, muatan listrik dapat berupa muatan negatif dan muatan positif. Benda bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak, sedangkan benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Nah, contohnya yaitu pada penggaris plastik dan juga pada potongan kertas. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Nah, jadi kalian semua tahu kan yang dimaksud dengan gaya magnet. Jadi benda-benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, anak-anak, ada dua jenis benda yang dapat benda ditarik magnet, yaitu magnet. Contohnya itu ada besi, baja, dan lain sebagainya. Benda tidak dapat ditarik magnet yaitu non-magnet. Contohnya itu ada plastik, kayu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu gaya
gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Nah, berikut ini merupakan contoh peristiwa gaya gravitasi di mana buah yang jatuh akan ke bawah karena adanya gaya tarik bumi. Nah, dengan adanya gaya gravitasi ini, benda yang jatuh akan ke bawah. Tidak ada benda yang jatuh itu ke atas kecuali tidak ada gaya gravitasi, maka benda-benda akan melayang. Benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi tersebut gerak jatuh bebas. Contohnya pada apel tersebut, jatuh yang dari atas pohon. Selanjutnya ada gaya pegas. Nah, gaya pegas ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya itu adalah karet. Berikut ini adalah contoh dari pegas, yaitu ketika menarik katapel yang terbuat dari karet. Nah, gaya pegas timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Nah, gaya yang terakhir yaitu adalah gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Nah, berikut ini contoh dari gaya gesek. Nah, kalian bisa perhatikan gaya gesek yang terjadi yaitu antara roda sepeda kayu ini dengan permukaan jalan. Jadi, adanya gaya gesekan antara kedua benda ini. Nah, itulah contoh dari gaya gesek. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat gaya. Manfaat gaya pada kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya berikut ini adalah manfaat gaya. Berikut ini manfaat dari gaya otot, yaitu 1. Pada manusia untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali, dan lain-lain. 2. Pada hewan untuk menarik delman, membajak sawah, dan lain-lain. Berikutnya manfaat pada gaya listrik. 1. Menyalakan lampu rumah dan di jalan. 2. Untuk menyalakan TV, mesin cuci, kipas angin, dan lain-lainnya. Berikutnya manfaat pada gaya magnet. 1. Untuk menunjukkan arah pada kompas. 2. Untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang atau barang bekas. 3. Untuk pengunci tempat pensil atau tas. Berikutnya manfaat pada gaya gravitasi. 1. Untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi. 2. Untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Berikutnya manfaat dari gaya pegas. Yang pertama dalam pembuatan spring bed, yang kedua untuk bermain katapel dan panahan. Berikutnya manfaat pada gaya gesek. 1. Untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir. 2. Untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. 3. Untuk menahan benda-benda agar tidak bergeser dari posisinya. Nah, baik anak-anak, itulah 6 jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi ini.